Apa itu pendidikan gizi? Menurut WHO, pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Perubahan dan modifikasi perilaku tersebut berhubungan dengan produksi pangan, persiapan makanan, distribusi makanan dalam keluarga, pencegahan penyakit gizi, dan perawatan anak. Informasi yang disampaikan dalam pendidikan gizi umumnya sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti bagaimana memilih makanan bergizi, gizi seimbang, kebiasaan makan, masalah pantangan makan, makanan yang berhubungan dengan berbagai penyakit, dan mempertahankan berat badan ideal. Tujuan jangka pendek pendidikan gizi yaitu 1. Mendapatkan pengetahuan tentang makanan yang menyediakan zat gizi esensial bagi tubuh dan mengetahui kegunaan zat gizi bagi tubuh. 2. Membangun kerangka konseptual tentang prinsip-prinsip gizi, penjabarannya dan aplikasi dari prinsip tersebut. 3. Membangun sikap positif terhadap kebiasaan mengembangkan motivasi menggunakan pengetahuan gizi untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan, merespon makanan bergizi dalam sikap yang baik. 4. Mengkonsumsi makanan bergizi termasuk menggunakan pengetahuan gizi dalam memilih makanan. Untuk tujuan jangka panjang pendidikan gizi yaitu 1. Menggunakan kerangka konseptual gizi untuk mengatur perubahan suplai makanan dan dapat membedakan beberapa anjuran diet. 2. Mencari dan mau menerima pengetahuan tentang gizi. Dan 3. Seleksi dengan baik dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dari hari ke hari sepanjang hidup untuk memelihara kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab 8 Pasal 141 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditunjukkan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui 4 hal, yakni yang pertama perbaikan pola makan konsumsi, yang kedua yakni perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Yang ketiga yakni peningkatan akses dan mutu gizi sesuai dengan kemampuan ilmu dan teknologi. Yang keempat yakni peningkatan sistem kewaspadaan pada pangan dan gizi. Konsep dasar pendidikan gizi meliputi pertama yakni pendidikan menguasai pengetahuan dan materi pendidikan. Yang kedua pendidikan memahami sasaran pendidikan gizi. Yang ketiga pendidikan tidak sama dengan informasi. Yang keempat peserta yang aktif dan sesuai dengan kebutuhan akan mendukung keberhasilan pendidikan gizi. Dan yang terakhir, semakin banyak rangsangan indera yang digunakan, maka pendidikan gizi akan semakin mudah diterima. Langkah merencanakan pendidikan gizi. Ada 5 langkah yang digunakan dalam merencanakan pendidikan gizi. Dalam langkah identifikasi masalah, dilakukan pengkajian terhadap beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu keberadaan dan penyebab masalah. Aspek yang kedua, karakteristik populasi. Dan aspek yang ketiga yaitu kondisi geografis. Dalam rangka merencanakan materi dan teknik pendidikan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Kedua, perilaku spesifik yang berhubungan dengan gizi. 3. Masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, pendidikan, dan lain-lain. 4. Organisasi di masyarakat. 5. Tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, tenaga, keuangan, fasilitas yang tersedia. Langkah yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Tujuan dari pendidikan gizi harus dideskripsikan secara jelas sehingga tiap individu dapat memiliki persepsi yang sama, serta menentukan fokus perilaku yang akan diubah. Ada beberapa hal yang harus dikembangkan secara operasional.
Yang pertama, materi yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan masalah yang ada. Yang kedua, menentukan sasaran pendidikan gizi. Yang ketiga, pendidik merupakan penyuluh kesehatan seperti ahli gizi, dietitian, perawat, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Yang keempat, saluran. Pendidikan gizi dapat dilakukan melalui jalur rumah sakit, puskesmas, sekolah, media elektronik, media cetak, pameran, dan instansi pemerintah. Yang kelima, metode yang digunakan dapat berupa pendekatan individu, kelompok, dan massa. Dan yang keenam, evaluasi didasarkan pada tujuan dan waktu yang berupa evaluasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Langkah yang kelima yaitu pengembangan kegiatan. Jenis-jenis kegiatan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.